Sebelum kita mulai beribadah, mari kita bersatu sejenak. Mari kita bersatu. Pertolongan ibadah kami datangnya Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Selanjutnya, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian mulia.
Landasan ibadah kita diambil dari kitab Mazmur 63 ayat 8-9. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Selanjutnya, mari kita bersama-sama naikkan pujian seperti rusa rindu.
kita berduduk pada Tuhan dan mengakui dosa kita dengan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu untuk meminta belas kasihan atas dosa yang kami telah lakukan. Ampunilah kami yang telah melanggar firman-Mu. Kiranya Engkau mendengar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, kami semua telah berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari kitab Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru hari ini diambil dari kitab Mazmur 31 ayat yang 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berada kepada Tuhan. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Turun di sekarang Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, kita akan memasuki doa syafaat. Pada pagi hari ini, kita memiliki 3 pokok doa. Yang pertama, doakan bangsa dan negara kami, serta upaya pemerintah untuk menangani pandemi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Untuk pokok doa ini, saya minta Bu Erni untuk memimpin. Untuk pokok doa yang kedua, doakan bagi penderita COVID dan jemaat yang dalam lemah tubuh. Doakan semoga mereka segera dipulihkan. Untuk pokok doa ini, saya minta Pak Eli untuk memimpin doanya. Dan untuk pokok doa yang ketiga, doakan bagi kesehatan kita. Kiranya selalu damai sejahtera, penuh sukacita dan pengharapan pada Tuhan Yesus. Untuk pokok doa yang ini saya minta Angel untuk memimpin. Nanti saya akan tutup doa syafaat ini. Saya persilakan. Baik, mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami terus menyerahkan akan negara dan bangsa kami, secara khusus pemerintahan kami baik dari pusat maupun ke daerah, di dalam melaksanakan semua keputusan-keputusan untuk segera memulihkan bangsa dan negara ini melalui pandemi. Hamba-Mu berdoa untuk setiap oknum-oknum yang ada, semua pejabat-pejabat pemerintahan yang ada, yang memikirkan akan kesejahteraan rakyat Indonesia, memikirkan akan rakyat Indonesia, bangkitkanlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka, dan biarlah mereka boleh terus bersinar terang melawan akan semua oknum-oknum yang berusaha terus menghancurkan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh keputusan pemerintah pusat, biarlah ada banyak orang-orang yang terus mendukungnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar Presiden kami, Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka takut akan Tuhan. Siapapun ya Tuhan yang terus berusaha mengambil keuntungan yang tidak wajar di dalam segala keadaan ini Tuhan, baik melalui jabatan mereka, baik melalui kekuasaan mereka, baik melalui koneksi mereka. Tuhan, hamba-Mu mohon gelisahkanlah hati mereka. Dan biarlah mereka terus belajar Tuhan, untuk takut akan Tuhan.
Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang duduk di dalam kursi pemerintahan. Jangan biarkan juga mereka menjadi tamak, jangan biarkan mereka juga menjadi egois. Tetapi biarkanlah mereka justru menjadi garam dan terang di tengah-tengah pandemi inilah. Semua kami diuji Tuhan. Secara khusus setiap anak-anak-Mu yang mempunyai kuasa dan mempunyai wewenang, mempunyai harta, semuanya ini merupakan satu ujian pemurnian kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ke depan, masa depannya, persoalan pergumulannya. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memimpin kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Tuhan lebih berdaulat atas bangsa dan negara kami. Bahkan kami percaya semua yang terjadi merupakan izin daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami berdoa untuk saudari kami yang sedang terpapar akan COVID-19, yakni Ibu Lia, mama daripada Arya. Kami doakan untuk seluruh proses pemulihannya, kiranya Tuhan yang terus bekerja, sehingga akhirnya ia boleh terlepas daripada virus ini. Kami doakan supaya Lia boleh terus beriman kepada Tuhan yang akan mengasihi dan memulihkannya dengan sempurna. Kami doakan untuk Arya, kiranya Tuhan juga menolong dan memimpinnya saat mamanya sakit. Biarlah ia yang boleh terus juga beriman kepada Tuhan, boleh terus mendoakan akan mamanya, sembari nantikan pemulihan yang sempurna yang sungguh dinyatakan oleh Tuhan bagi mamanya. Kami juga teringat untuk Pak Simon dan Ellen, kami serahkan untuk proses pemulihan. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memimpin. Biarlah kiranya di masa-masa virus ini ada di dalam tubuh, biarlah kiranya Tuhan yang akan menguatkan, memimpin, memberikan iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan memulihkan akan keduanya tepat pada waktu yang Tuhan nyatakan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu demi satu, namun sedang mengalami akan terpaparnya virus ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memulihkan. Bapa, bahkan setiap kami saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang terus memimpin kami. Seandainya pun kami akan terpapar virus ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkan kami dan memulihkan kami. Biarlah kiranya dengan masa pandemi ini menuntun kami untuk makin bersandar hanya kepada Tuhan yang kuasa, yang memimpin kami, yang akan menguatkan kami, dan yang senantiasa akan memulihkan kami, menyegarkan kami, dan menuntun kami untuk menghadapi akan situasi yang paling sulit sekalipun. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami ini telah berdoa. Amin. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga datang padamu. Kami berdoa untuk jemaat kami tempat ini, dari 3 PSPIA Raya. Kami berdoa untuk kesehatan kami Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19 Tuhan. Kami mohon Kau memberikan kami kesehatan yang prima, kekuatan dan kesabaran di setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan, dan Kau memberikan kami juga Tuhan sukacita dan ucapan syukur hanya padamu. Kiranya kami juga boleh tetap berpegang teguh pada firman-Mu, pada perintah-Mu Tuhan, di tengah kondisi yang saat ini sulit Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Inilah sekumpulan doa-doa kami Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan berkati doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Erni. Bu Erni, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Estan. Shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Oke, shalom. Nah,
Saya akan share screen ya, minta tolong untuk hostnya, boleh saya mau share screen. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari bukan saja saya percaya juga Bapak dan Ibu menerima kabar akan kondisi rekan-rekan kita, saudara-saudara yang kita kenal yang terkena COVID. Ya, mungkin ibu-ibu juga. Saya setiap hari saya mendengar kabar dari orang-orang yang dekat dengan saya, yang saya kenal, baik itu terkena virus maupun juga yang telah meninggal. Ya, kemarin angkatan kami dari alumni, salah satu dosen di Jakarta terkonfirmasi virus. Jadi padahal adiknya karena kerja dari keluar masuk virus, nah makanya adiknya disuruh di lantai bawah, dia di lantai atas. Itu sudah isolasi mandiri ya. Dia tetap kena. Ya. Rekan saya yang ada di Semarang satu keluarga kena. Ya. Setiap hari karena itu angkatan alumni kami akan mengadakan doa. Ya, angkatan alumni kami akan mengadakan doa. Nah, besok pun juga akan ada doa, ya DPPW akan doa. Kita melihat saat ini banyak sekali gerakan-gerakan doa dengan menyadari semuanya ini. Bapak dan Ibu, kita bersyukur hari ini kita tetap boleh bersama-sama beribadah, kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan Alkitabnya, ya, kita membuka di dalam kitab Yeremia, ya. Bagi yang belum menyiapkan Alkitabnya, silakan boleh membuka entahkah melalui HP atau melalui apapun yang bisa, tapi kita akan belajar membaca firman Tuhan, ya. Yaitu kita akan belajar dari kitab Yeremia. Saya tidak menampilkan di slide ya, tapi kita akan bersama-sama membuka, ya. Silakan nanti Anda boleh unmute, ya, kita boleh membaca bersama-sama nanti ya. Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yeremia, saya akan dengan sabar menunggu ya. Yeremia pasalnya yang ke-1, ayatnya yang Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Oke, kalau sudah semuanya membuka Alkitab, ya, Anda boleh unmute, kita boleh bersama-sama bersuara untuk membacanya, ya. Yeremia pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca yang ke-1, silakan jemaat membaca ayatnya yang ke-2, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, Yeremia. Yeremia 18 ayatnya yang ke-1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperkenalkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan melarikan. Apabila Karena yang dibuatnya dari tulang liat tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu menyelesaikannya kembali jadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Rasakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami yang kurang mengerti ini bisa menjadi mengerti
akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, yang tidak selalu taat ini, supaya bisa selalu mentaati firman-Mu. Bantulah kami Tuhan, yang seringkali tidak setia supaya setia menjalankan firman-Mu. Topanglah kami Tuhan, yang seringkali lemah dan jatuh, supaya kami kuat di dalam-Mu. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang berbicara kepada tiap kami, untuk meneguhkan, menguatkan, bahkan menegur daripada setiap kami. Karena kami tahu, hanya kekuatan firman Tuhan yang bisa membuat kami hidup, menjalani hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan menjalankan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-2a. Apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Yeremia 18 ayat yang ke-2a. Apa perintahnya itu Tuhan? Yeremia 18 ayat yang ke-2a itu perintah Tuhan apa? Hari ini kita akan melaksanakan itu. Ada yang tahu? Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat yang kedua. Hari ini kita akan pergi. Kemana? Ke tukang priok. Iya, hari ini kita akan melaksanakan firman Tuhan itu ya. Kita akan pergi ke tukang priok. Tetapi berhubung karena pandemi ya, karena saat ini lagi pandemi ya, maka kita tidak bisa pergi ke rumah tukang priok ya. Jadi secara online aja ya. Namun sebelumnya kita perlu mengerti keadaan pada saat bagian Nabi Yeremia ini yang kita baca. Ketika Nabi Yeremia menuliskan ini. Saat itu bangsa Israel itu kehidupannya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Hidupnya berdosa di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memberitahukan kepada Yeremia bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman yang besar atas bangsa Israel. Karena apa? Karena ketidaktaatannya. Karena hatinya yang begitu menjauh daripada firman Tuhan. Menjauh dari hadapan Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk berseru-seru. Nah, setelah dia berseru-seru untuk masalah penghukuman ini, Tuhan juga mengatakan bahwa setelah dihukum, setelah mereka bertobat, Tuhan juga akan memberikan pembaruan. Kedua peristiwa ini belum terjadi, baik dihukum maupun dipulihkan. Tetapi Yeremia terus diperintahkan untuk menyampaikan itu. Kita tentu tahu akan kebingungan daripada Nabi Yeremia. Kejadiannya belum terjadi, tapi disuruh menyampaikan itu. Tetapi Nabi Yeremia sudah percaya ya dan amin, itu pasti terjadi. Dan Nabi Yeremia mengalami kesedihan, mengalami kebingungan. Maka Tuhan memerintahkan, oke, Yeremia, supaya kamu bisa mengerti bagaimana hatiku kepada bangsa ini. Bagaimana apa yang akan aku lakukan, bagaimana perasaanku kepada bangsa ini, kamu pergi ke tukang priok. Saat ini, kita juga berada di dalam masa-masa yang membingungkan. Ya, masa-masa keadaan yang tidak menentu. Entahkah itu masalah urusan dunia, urusan bangsa, bahkan urusan keluarga sendiri, atau diri kita sendiri. Masalah daripada kehidupan masa depan kita. Kita juga mengalami kebingungan-kebingungan. Karena itu, mari bersama-sama kita akan pergi ke tukang priok. Ya. Nah, kita akan pergi ke tukang priok. Saudara, perhatikanlah. Mungkin pada saat itu Yeremia sudah mulai berjalan. Baik Tuhan, saya akan pergi ke rumah tukang priok. Dia jalan-jalan. Di mana ini ya? Mana ini yang harus aku masuki rumah tukang prioknya siapa ini? Ini ada satu, tak lihat kok. Prioknya bagus-bagus ini ya. Wah, ini prioknya ini luar biasa bagus-bagus. Aku tak coba masuk. Ya. Lalu dia masuk dan ngomong, Pak,
Pak tukang prioknya ini bagus-bagus sekali, kuat-kuat sekali. Wow, ini bisa untuk menampung air, bisa juga tempayan untuk anggur, ini bisa juga untuk kandil mencuci kaki, mencuci tangan. Wah, luar biasa. Wah, tukang prioknya kaget ini ya. Oh ya, mari. Dia pikir siapa tahu ada yang mau beli. Bapak mau beli? Silakan Pak, pilih satu. Ya, boleh Pak. Namun sebelumnya boleh enggak saya ini lihat bagaimana saya ini melihat Bapak kerjanya, cara bikinnya itu bagaimana. Oh ya, mari masuk di ruang pelarikan. Mari ya. Oh, Bapak kenapa Pak mau jadi tukang keramik juga? Oh enggak, saya cuma mau belajar, katanya Yeremia begitu. Saya cuma mau mengamati bagaimana sih Bapak ini mengerjakan keramik-keramik yang hebat-hebat, yang sangat berguna ini. Lalu dia dipersilakan oleh tukang prioknya itu, dan mulailah dia menunjukkan. Namanya siapa Pak? Oh saya Yeremia. Pak Yeremia, tahu enggak Pak? Yang Bapak tadi lihat priok-priok yang sangat luar biasa ini asalnya dari tanah yang tidak berguna ini. Tanah, lihat ini, tanah yang diinjak-injak itu Pak. Nah, saya ambil tanah ini, saya pilih tanah ini. Yeremia ngomong, ya itulah bangsa ini ya, kayak tanah lihat ini tidak berguna ini. Mungkin juga aku ya, tidak berguna ini. Bangsa ini sudah jauh dari Tuhan, tidak setia, yaitu mungkin aku. Nah Pak Yeremia, setelah tanah ini, ya, setelah tanah ini saya pilih dan sebagainya, maka saya akan melakukan pengulian. Wah, pengulian itu apa sih? Kineding ya, pengulian. Yang artinya saya harus mengeluarkan udara-udara di tanah ini. Saya akan tekan, saya akan injak, saya sampai dia lembut. Tujuannya kenapa? Supaya tanahnya ini jadi tanah yang memenuhi standar untuk jadi priok-priok itu, memperbaiki kondisi, sifat, karakteristik dari tanah liat ini. Sehingga kalau mau menghasilkan keramik yang tadi bagus tadi itu, dia harus diinjak-injak, dia harus ditekan-tekan supaya apa? Udara-udaranya itu bisa keluar. Jadi dia harus ditendang. Tekniknya ini macam-macam ya. Kalau zaman sekarang itu macam-macam. Tapi ketika zaman Nehemia itu dia akan terus ya. Ini ada teknik-tekniknya. Ke bawah diputar. Pokoknya wis diulet-ulet. Bahasanya gitu ya. Ditekan, diputar, dibanting, di apa-apa. Supaya kalau mau menjadi standar keramik yang sangat bagus kualitasnya harus mau begini. Manggut-manggut Yeremia. Ya Tuhan. Memang hukuman ini adalah untuk memurnikan bangsa Israel. Kayak tanah liat ini gak apa-apa. Aku juga Tuhan. Aku kadang ini ngototan sama Tuhan. Kadang ini setia, kadang enggak, kadang nurut, kadang enggak. Wis kalau memang supaya saya ini jadi yang baik di mata Tuhan, wis gak apa-apa. Ulet-uletan Tuhan, bantingan aku wis gak apa-apa. Yeremia begitu. Nah setelah saya ulet-ulet ini Pak ya, setelah saya ulet-ulet ini, saya mau sudah pas ini, sudah kira-kira bisa dibentuk ini, bisa enak ini, saya mau yang namanya ya bentuk ini. Nah, pembentukan ini yang tadi bentuknya enggak karu-karuan Pak ya, yang bongkahan wujudnya enggak karu-karuan, cuma bongkahan yang seperti ini, ya, yang bongkahan enggak karu-karuan ini, saya mau bikin sesuatu yang terbagus untuk tanah ini. Saya lagi mikirkan ngerancang apa ini, tak siapkan. Entahkah untuk tempayan anggur, apa untuk siram kaki, untuk minuman raja, itu semuanya. Ingat pada zaman Yeremia belum ada gelas ya, belum ada itu, semuanya keramik. Saya mau bikin yang terbaik, yang sesuai dengan keinginan. Nah, metode pada zaman itu adalah seperti ini. Supaya enggak lari kemana-mana, dia harus tak taruh di meja, set, harus ada di tanganku. Ya, kemudian tak putar-putar, tak bentuk ya. Dia tak bentuk menurut yang saya inginkan Pak Yeremia. Jadi seperti ini. Jadi mulai saya bentuk yang dari enggak karu-karuan, pelan-pelan supaya bentuknya ini ya
supaya bentuknya ini bagus, jadi pelan-pelan ini, tak bentuk ini. Supaya tidak lari kemana-mana. Dia harus ada di hadapan saya, dan dia harus berada di tangan saya, tak bentuk. Manggut-manggut Yeremia ini. Bangsa ini sudah jauh dari Tuhan. Hari Sabat tidak dihormati, atau semua para imam hidup tidak karuan, apalagi umatnya dan sebagainya. Mereka harus kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mantuk-mantuk ini. Saudara, dia melihat, Yeremia melihat itu dan melihat, bentuklah kami Tuhan dengan semuanya ini. Dinurus lain. Setelah itu, setelah selesai sesuai dengan yang diinginkannya, apa yang dilakukan? Keramik ini mulai dikeringkan, ya, mulai dikeringkan. Dikeringkannya itu dijemur, ya, dijemur. Nah, kenapa perlu dijemur? Supaya kalau tadi kadar udaranya ini, kadar airnya berkurang. Dijemur dia, dijemur menghilangkan semuanya. Kadang-kadang banyak sekali sepertinya sudah mulai terbentuk, sepertinya sudah mulai bagus, tapi tetap harus dimurnikan supaya kadar airnya ini hilang, harus dimurnikan. Sejauh mana bangsa ini harus juga dimurnikan, pikir Yeremia. Sejauh mana juga Anda dan saya harus lebih dimurnikan lagi, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan yang seperti bangsa Israel inginkan, atau seperti Anda dan saya inginkan, harus dimurnikan lagi. Sepertinya kita ini sudah menjadi orang-orang Kristen, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pengurus, menjadi guru sekolah minggu. Tetapi kita masih perlu dimurnikan lagi, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan standar Tuhan. Disinilah kemungkinan, kalau misalnya ketika bahasa Jawa itu dicaring dipanas kalau terlalu panas, maka ini bisa pecah, rengat gitu loh. Ya, kalau terlalu panas itu bisa retak dan sebagainya. Karena itu Tuhan ngomong, kalau rusak dibentuk lagi. Saudara, saya sampai sempat juga berbincang dengan salah satu teman saya yang juga ahli di dalam keramik. Dia membuat keramik gitu ya. Dia ada di luar pulau. Dia membuat keramik itu, salah satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada dia. Saya tanya, kamu pernah enggak buang keramik hasil karyamu? Dia ngomong, kami enggak pernah membuang keramik yang kami bikin. Kami tidak pernah. Tidak pernah membuang. Ini saya tanya loh kepada yang teman saya yang ini keramik, tukang keramik ini, tidak pernah. Firman Tuhan mengatakan tidak pernah dikatakan. Tadi di situ tukang periuknya mungkin karena kalau dipanaskan itu, karena itu kemungkinan ini Yeremia di tempat tukang keramik itu cukup lama. Waktu dicaringkan itu ya, dipanaskan itu, kalau cukup panas dia retak, kemungkinan, ya karena saya belum pernah bikin keramik, kemungkinan pada saat ini, ketika sudah retak, wah ini kok hancur ini ya, kok ini retak begini, kok rusak ini. Apa yang dilakukan? Dikatakan dari awal apa? Dari dipijeti lagi, dibanting, dijadi tanah, dibanting, diginikan lagi. Lalu ditarik lagi tadi di pembentukan dari awal yang tadi. Dari awal, jadi mungkin dijadikan bentuk tanah lagi dan sebagainya, lalu dibentuk lagi, keringkan lagi. Ini yang terjadi. Setelah sudah dikeringkan, ya sudah dikeringkan dan sebagainya. Lalu apa lagi? Apakah sudah selesai? Lalu ditampilkan gitu, belum, prosesnya masih panjang. Karena lihat yang sudah dibentuk, ya, sudah selesai dibentuk, itu namanya masih keramik basah, dikeringkan dan sebagainya. Lalu dikatakan itu dibakar. Sehingga setelah dibakar, setelah kuat dan sebagainya, pembakaran itu bentuknya masing-masing, macam-macam. Ya. Pembakaran bentuknya macam-macam sekali. Ada seperti ini, ya, seperti ini,
bibitnya seperti ini, bakar lagi. Kalau sudah kering kan tadi kan keramik basah, ini kering itu dibasah lagi, dibakar lagi. Luar biasa bukan? Kenapa Tuhan menyuruh ke tukang periuk? Itu supaya pelajarannya sangat dalam. Pada saat saya belajar ini juga karena saya belum paham dan juga makanya sampai saya tanya kepada teman saya yang keramik. Sangat panjang sekali, bayangkan saudara. Baru kalau sudah semuanya istilahnya itu benar-benar kokoh, mateng gitu loh ya. Istilahnya itu sudah benar-benar mateng ya. Lalu dikatakan, kalau sudah selesai mateng itu, prosesnya apa? Namanya pengglasiran. Ya, saya baru tahu ini juga. Setelah saya ingin belajar ke rumah tukang keramik, setelah saya ingin belajar apa yang Tuhan inginkan, karena setiap hari, saya ini mendengarkan berita kedukaan dan orang sakit. Dan di lain itu banyak pergumulan. Saya berdoa, saya mohon mengerti Tuhan. Saya ini bodoh. Ha? Saya ini tidak ngerti Tuhan. Pergi ke tukang keramik. Pengglasiran ini saudara dilakukan, itu maksudnya yang tadi sudah kering itu mulai dibersihkan, ya, mulai pakai air, dihaluskan. Saudara, tujuannya apa? Untuk melindungi keramik, memperkuat struktur, dan memperindah tampilannya. Jadi ya sudah di-PP, dimasukkan pembakaran, keluar pembakaran mungkin ada sing gosong-gosong yang tadi dan sebagainya. Lalu Tuhan masih mau memperbaiki struktur, memperindah, bahkan melindungi keramik. Jadi digosok-gosok bukan untuk melukai keramik, dicelupkan air, digosok bukan untuk menghancurkan keramik, tetapi justru memperindah, memperkuat. Khususnya bagian ini adalah memperkuat. Digosok-gosok di sebagainya. Ini juga termasuk pengglasiran. Zaman sekarang banyak sih, ada yang pakai semprot cat gitu ya, ada yang pakai stiker yang kita lihat dicelupkan gitu. Tapi ketika Yeremia ini melihat, itu dicat masih satu-satu, catnya pun juga bukan seperti yang sekarang, tetapi masuk di dalam pengglasiran namanya, dicat satu-satu. Dicat dengan begitu bagusnya setelah bentuknya. Ini bentuk yang saya mau ini, ya. Kalau bentuknya belum mau, ya keretak dan sebagainya, masuk di situ lagi, di pengulian lagi, dibentuk lagi, masuk di situ lagi, sampai pada akhirnya bentuknya sesuai yang Tuhan inginkan, tukang periuk itu inginkan, mulai dimasuk pengglasiran ini ya, diperindah, diperkuat strukturnya, dilindungi, dicat satu-satu, masuk di dalam pengglasiran ini. Wis bagus. Setelah masuk pengglasiran ini mungkin nyari, wah sudah bagus ini ya, luar biasa. Berarti ini sudah selesai dong. Kalau sudah selesai diglasir ini, sudah selesai. Apakah ini langsung dijual? Oh belum. Setelah itu, keramik yang akan sesuai dengan keinginannya ini harus masuk pembakaran lagi. Kenapa? Supaya sempurna. Jadi setelah dibentuk itu supaya sempurna. Dibentuk lagi. Lalu jadilah keramik-keramik yang indah. Yang dibentuk secara unik. Tidak pernah ada keramik yang mahal itu dibentuk secara massal. Ya. Kalau kue kan gampang massal, kalau gelas-gelas massal makanya. Tapi kalau keramik yang harganya itu betul-betul mahal, harganya yang itu pasti enggak diproduksi massal. Prosesnya itu selalu satu sesuai dengan keramik. Salah satu teman saya keramik, dia tidak pernah memproduksi massal. Satu persatu, dibentuk dengan unik. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya dikatakan, kita ini buatan Allah,
diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita bukan produksi massal. Kalau cloning manusia apa itu, kalau Anda lihat film-film cloning selalu massal. Langsung kalau sudah, tapi kalau tidak ada hubungannya dengan penciptanya, kalau tidak berguna dihilangkan. Lihat konsep-konsepnya kan selalu begitu. Tetapi kita ini buatan Allah. Itu berharga di mata Allah. Kita tidak diproduksi secara massal, tapi satu persatu dibentuk oleh Allah. Bahkan ketika kita masih di dalam rahim ibu dikatakan, kau membentuk tulang punggungku. Dibentuk satu persatu secara unik. Kita tidak diproduksi massal. Oleh karena itu setiap ciptaannya yang berharga ini, yang serupa dengan gambar Allah ini, itu harus memasuki prosesnya Tuhan. Harus menjalani prosesnya Tuhan. Harus. Kenapa? Sebab engkau adalah ciptaanku, hasil karyaku yang unik. Dan aku mempunyai satu tujuan yang besar, yang indah atas hidupmu. Apa yang terjadi saat ini juga merupakan proses Tuhan, bukan? Amin. Dan proses Tuhan itu seringkali tidak dapat kita mengerti loh. Ya. Saat kita ini benar-benar bergantung, berharap sama Tuhan, ujian iman kita ini tambah semakin menghebat gitu. Saat kita ini berdoa bagi seseorang, ingin mengampuni orang itu, berdoa bagi orang itu, nah orang itu loh tambah megel, no, kadang-kadang tambah bikin masalah. Nah. Saat kita memohon kepada Tuhan supaya kita ini semakin dewasa di dalam karakter, di dalam kesabaran dan sebagainya, justru Tuhan membentuk kita pada keadaan-keadaan yang sulit untuk sabar, sulit untuk dewasa. Saat kita berserah kepada Tuhan, justru kita diperhadapkan banyak ujian, bukan? Ini loh bentukan Tuhan, yang proses Tuhan yang sangat unik. Mengapa? Sebab Tuhan mempunyai rencana yang besar di hadapan kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita ini tangguh. Tuhan mau supaya kita ini kuat di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini dekat kepada Tuhan. Itulah proses yang unik, yang tidak bisa kita mengerti. Karena rancangannya itu ada di dalam Tuhan. Seperti seorang priuk itu. Kita tidak, ini bentuk apa sih? Ini maksudnya mau dibikin apa sih? Dia tidak peduli dengan semuanya itu. Dia hanya peduli bagaimana supaya tanah liat ini sesuai dengan yang aku inginkan, sesuai dengan rencana besar yang aku persiapkan. Karena itu proses yang unik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita harus kita jalani. Kenapa? Karena ada tujuannya. Supaya kita ini dekat kepada Tuhan. Supaya ini kuat menghadapi kehidupan ini. Dan supaya kita semakin dewasa. Tuhan lebih memperdulikan. Tuhan lebih memperdulikan bagaimana karakter Anda, hubungan Anda dengan Tuhan. Bagaimana kedewasaan kita. Kekuatan kehidupan kerohanian kita. Karena itu, kalau kita melihat banyak di dalam Alkitab ini contoh-contoh bagaimana Tuhan itu memberikan proses pembentukan yang sangat hebat bagi orang-orang yang dipakainya. Abraham diproses oleh Tuhan. Nuh diproses oleh Tuhan bagaimana dia harus taat tetap membangun bahtera di tengah-tengah olokan orang-orang, di tengah kepikiran orang-orang mustahil. Yusuf, bagaimana dia dibenci oleh semua saudara-saudaranya, tetapi dia tetap bertumbuh dan kuat. Ayub, bagaimana dia terus menghadapi penderitaan-penderitaan, tapi dia tetap kuat dan teguh. Dan masih banyak lagi orang-orang mengalami proses. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu penjunan, kita ini tanah liat. Yang artinya, Tuhan itu mempunyai kuasa atas hidupmu dan hidupku. Dia berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Sehingga kita kalau kita menyadari ini, kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, bahkan negara kita, bangsa kita, semuanya atas izin Tuhan dan semuanya atas kontrol Tuhan. Amin.
Sekali lagi, apapun yang saat ini terjadi, itu semuanya atas izin Tuhan dan atas kontrol Tuhan. Karena Tuhan adalah penjunan yang membentuk kita. Sekali lagi, Allah lebih memperdulikan Anda dan saya secara pribadi. Kualitas-kualitas kehidupan kita. Allah lebih peduli itu daripada yang lain. Kenapa? Sebab kita ini diciptakan secara unik menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah sudah mempunyai planning, blueprint atas kehidupan kita yang harus kita jalani. Sehingga kita, satu kata kemarin kata apa? Manuto. Ingatlah, sekalipun prosesnya itu panjang, Tuhan memproses kita dengan kasih dan kesetiaan. Tidak ada satu maksud pun di dalam rancangan Tuhan, satu detik pun Tuhan mempunyai rancangan yang jahat atas kita. Tidak ada. Tapi Tuhan memproses kita dengan kasih dan kesetiaannya. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, proses Tuhan itu seringkali 2S. Ya, 2S. Sulit dan sakit. 2S apa proses Tuhan itu selalu sulit dan sakit. Itu menyangkut dalam kita. Sulit bagi diri kita sendiri dan kadang-kadang itu sakit. Itu loh proses. Anda melihat proses bagaimana tukang periuk itu dibanting, diulet-ulet, dibentuk-bentuk, dibakar, dipepet, dicet, di sebagainya. Tapi ada rencana Tuhan yang indah. Sekalipun sulit dan sakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama proses itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya selama proses itu. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana apa yang sedang Anda lakukan di dalam proses saat ini. Sulit dan sakitkah? Hampir menyerah? Hampir berputus asa? Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita jalani prosesnya dengan setia. Salib yang Anda pikul dengan yang saya pikul beda. Salib yang dipikul oleh keluarga Pak Sony dan keluarga Pak Uto, keluarga Pak Martin beda. Tapi mari kita jalani proses itu dengan setia. Karena Tuhan mempunyai rencana yang besar. Tuhan mempunyai tujuan yang besar atas hidup Anda dan saya. Sehingga kalau kita kembali bertemu dengan Tuhan, dia mengatakan, engkau hambaku yang setia. Kemarin saya mengatakan Tuhan, kalau sampai detik ini, Anda dan saya masih berada di dalam kondisi yang sehat, yang kuat, bukan berarti karena Anda dan saya jauh lebih suci, jauh lebih baik, jauh lebih kudus, jauh lebih tulus dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, entahkah karena sakit ataupun juga karena COVID. Bukan. Bukan karena kita jauh lebih baik, lebih tulus, lebih kudus, maka saat ini kita baik-baik saja. Kita tidak lebih baik, lebih kudus, lebih suci dari orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena apapun. Tetapi Tuhan kita masih berada di dalam proses Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Proses kesempatan untuk apa? Satu, agar hidup kita ini mempengaruhi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan melihat bahwa kita ini bisa mempengaruhi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Tuhan masih memproses kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dari semua kelakuan-kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keegoisan kita, ketaatan firman kepada Tuhan, hubungan relasi kita dengan Tuhan, apakah kita semakin erat atau tidak? Sekali lagi kita masih berada di dalam prosesnya Tuhan. Dan jalani proses itu dengan setia. Saya mengatakan tadi pagi memberikan share, bukan? 1 detik yang sudah lalu, bukan lagi punya kita. 1 detik yang akan datang, belum tentu punya kita. 1 detik sekarang ini yang ada di depan kita. Mari kita jadikan setiap detiknya itu bernilai di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
Maukah Bapak dan Ibu menjalani prosesnya dengan setia? Maukah? Mari, Tuhan penjunan, kita tanah liat. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Eli untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mempercayai bahwa Engkau adalah Allah kami yang masih menjadi tukang periuk ilahi bagi kami di dalam kehidupan ini. Untuk boleh terus bekerja berbagai peristiwa yang mungkin menyakitkan. Mungkin itu adalah sesuatu yang menyesatkan, khususnya di masa-masa pandemik ini. Tetapi Tuhan, biarlah kami di masa-masa proses ini, kami boleh setia untuk menjalani akan proses-Mu. Demi kebaikan kami, demi hidup ini boleh terus memuliakan nama Tuhan. Demi hidup ini pula berdampak bagi sesama kami. Terima kasih untuk renungan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Esther. Selanjutnya, mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian karena Dia hidup. Yesus nama
Yesus ku hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus ku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus ku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus ku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus ku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Yesus ku hiduplah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya dapat digunakan untuk memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan mengalihkan warta untuk minggu ini. Ya, baik, terima kasih, Esten. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah warta jemaat. Kita turut berduka cita atas kepergian dari yang pertama adik ipar daripada Ibu Iis, ya, adik iparnya. Jadi demikian. Jadi adik iparnya ini dia sakit kanker getah bening, ya. Dia sempat dibawa ke beberapa rumah sakit, tapi tidak bisa gitu loh, karena full memang di sana. Akhirnya hanya bisa di satu tempat dan akhirnya meninggal. Demikian juga turut berduka cita, berbelasungkawa atas kepergian kakak ipar, jadi suami dari kakak perempuannya Ibu Wahyu yang saat ini di Solo, ya. Dan saat ini kakaknya yang perempuan bersama keponakannya, yaitu ketiga anaknya dari kakak perempuan Bu Wahyu juga kita terpapar COVID. Kita berdoa, ya. Sekali lagi, saat ini banyak orang-orang yang terpapar COVID itu bukan satu hal yang memalukan atau bagaimana, tapi justru membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Ibu Is dan Wahyu. Dan seperti yang sudah saya sharekan melalui jalur pribadi masing-masing, kalau kita mau memberikan dukungan dan sebagainya, seperti yang sudah saya sharekan, ya. Yang kedua, mari terus dengan tidak jemu-jemunya kita terus berdoa, bahkan boleh mengikuti persekutuan doa dengan keadaan pandemi ini, membuat kita harus lebih rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Doa puasa akan tetap kita jalankan setiap hari Kamis. Nanti jadwal pembacaan Alkitab dan pokok doa itu saya akan sharekan, ya. Jadi mulai jam 6 pagi sampai 4 sore dan malamnya kita bersama-sama dogma, ya. Malamnya kita bersama-sama dogma. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan pemuda remaja boleh juga untuk terlibat di dalam bagian ini. Kemudian juga saya ingin menambahkan, nanti sore ada Root Community jam 4 sore, 2 minggu sekali. Bapak dan Ibu yang mempunyai anak-anak pemuda remaja, rekan-rekan pemuda remaja boleh join di dalam Zoom ini, ya. Kita bersama-sama pemuda untuk berdoa juga, ya. Kemudian besok ada persekutuan wilayah DPPW. Itu juga kita bersama-sama lewat Zoom. Linknya sudah saya sharekan, nanti juga akan di-sharekan di pengembalaan. Kita bersama-sama boleh hadir di dalam persekutuan DPPW wilayah 3. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan, dan nanti jam 10 jangan lupa waktunya anak-anak untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat sekolah minggu, ya. Baik, saya serahkan kepada Pak Eli untuk menutup, memimpin doa berkat, dan juga doksologi saya serahkan pada Pak Eli. Pesan singkat dari saya, kita memang masih berada di masa pandemi yang sulit ini, tapi ingat, ya, pandemi itu tidak akan
mewabah selamanya. Tuhan itu adalah kekal, Tuhan kita adalah kuasa adanya. Ya, biarlah ini boleh sungguh menjadi kelegaan ya, biarlah kita boleh tetap beriman di masa-masa pandemi yang sulit ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai, saat teduh.